Kalau bicara mengenai pertandingan antara Garuda Muda Timnas U23 melawan Guinea, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bung Yuke. Malam, Bung. Halo, malam-malam. Malam, Bung. Ini mudah-mudahan bukan suara-suara sedih karena kita tidak bisa masuk Olimpiade ya, Bung ya? Iya, saya kira apa yang sudah dipersiapkan memang kita harus akui tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Hmm. Tadi seperti tadi dikatakan oleh reporter Kompas TV, memang lebih banyak dramanya daripada atraksi di lapangan ya. Terutama dari kubu Guinea yang benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mereka membuang-buang percuma begitu ya. Sementara dari sisi kita sendiri memang sepertinya anti klimaks ya, anti klimaks kalau kita lihat para pemain tidak greget seperti ketika Piala Asia U23 kemarin ya, Mhm. determinasi, terus kemudian kengototan, intensitas gitu ya. Tadi mereka benar-benar berada di bawah bayang-bayang physical game yang diterapkan oleh Ginia ya. Karena Ginia ini sebenarnya nggak istimewa ya. Kalau kita lihat mereka kesulitan juga untuk bisa menembus pertahanan kita kecuali lewat titik putih. Mhm. Selebihnya mereka lebih banyak mengandalkan fisik, mengandalkan postur ya. Tidak ada permainan cantik gitu ya. Tidak ada permainan yang membahayakan sebenarnya kecuali aksi-aksi individu mereka aja. Kitanya yang memang tadi tidak kelihatan ya, tidak keluar ya performa. Karena beberapa pemain saya lihat memang di bawah permainan terbaiknya ya seperti Justin apa Ivar Jenner, kemudian juga Nathan Choaon ya walaupun belakangan Nathan sempat memberikan beberapa kali penyelamatan gitu tapi secara umum memang pemain-pemain diaspora kita ini tidak bermain optimal gitu ya, termasuk Menurut Anda tidak bermain baik. optimalnya ini karena memang terbawa dengan strategi mental yang digunakan oleh pemain Guinea, begitu kan karena mereka banyak main diving, tapi atau karena mereka sebenarnya memang sudah lelah dari segi fisik atau juga karena terakhir kebobolan 1-0 akhirnya menjadi tidak maksimal? Ya, saya kira kombinasi ya, kombinasi karena ini rangkaian yang cukup panjang dan melelahkan buat mereka ya, sejak persiapan menuju Piala Asia U23, di Piala Asia U23 sendiri yang penuh dengan permainan yang intens gitu ya, menguras tenaga, mental, psikis gitu ya. Sehingga klimaks mereka itu memang boleh dibilang sedang turun ya saat ini ya. Karena kalau kita mau jujur, peak performance mereka ya kemarin lawan Korea ya. Setelah itu mereka turun-turun. Nah, ini yang kelihatan tadi sehingga chemistry mereka tidak lagi bisa didukung oleh level fitness mereka gitu. Dan juga absennya beberapa pemain ini juga ikut Mempengaruhi mempengaruhi ya? irama ya karena tanpa Rizky Ridho, tanpa Justin Hubner tentu chemistry para pemain itu tidak sama ya seperti ketika mereka ada gitu. Memang kehadiran Dewangga gitu ya sedikit untuk bisa menutupi kekurangan di pertahanan, tapi tidak bisa secara penuh untuk membantu mempush up performa para pemain kita gitu. Mhm. Anda melihat bahwa tadi kesalahan yang dilakukan Lewitan ini cukup krusial karena berbuah gol tentu saja, tapi bagaimana sejauh mana mempengaruhi artinya permainan Garuda Muda sampai akhir? Sebenarnya ya memang itu tadi penaltinya ada sentuhan ya yang dilakukan oleh Witan ya. Tapi sebetulnya bukan karena itu kita kemudian menjadi kalah ya, tapi karena permainan kita sendiri yang secara umum tidak seperti ketika menghadapi Jordan atau menghadapi Korea misalnya gitu ya. Mhm. Bahkan mendekati melawan Irak pun juga enggak juga gitu ya. Memang kita ini seperti serba salah ya, karena passing-passing kita juga mudah diintercept. Kalau duel satu lawan satu kita selalu kalah. Jadi kita kecepatan untuk permainan passing game itu seperti yang sebelumnya kita lihat itu tadi nggak kelihatan gitu. Nggak Saya muncul nggak ya? tahu apa gitu ya, nggak muncul. Pasti faktornya banyak ya, persoalan dari lawan, tipikal lawan yang juga berbeda. Kemudian periodisasi mereka juga sudah dalam fase turun ya, sehingga tidak bisa optimal karena keletihan mental dan fisik juga ya. Kemudian absennya beberapa pemain bintang kita juga ikut mempengaruhi dinamisasi permainan itu sendiri gitu. Jadi Mhm. ini kombinasi lah menurut saya sih. Bagaimana dengan faktor wasit ini kalau di media sosial ramai kemudian ya netizen rame-rame merasa emosi, ikutan merasa apa yang dirasakan oleh Shin Taeyong juga nampaknya. Iya, memang kita tadi berharap ada beberapa decision gitu yang bisa di-call oleh VAR ya. Saya tidak tahu, tidak ada sama sekali review dari VAR ya, apakah VAR ini ada atau tidak. Tapi sebelumnya kan kita dengar
tetap digunakan VAR ya, tapi tadi tidak pernah ada apa namanya review on field gitu ya. Jadi Ya, kita menduga-duga apakah ini ada atau enggak gitu. Termasuk yang penalti kedua yang diberikan kepada Ginian terhadap pelanggaran yang apa kemudian namanya dinyatakan Dewangga itu kan, gagal ya, batal gol yang ya. kemudian gagal itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu Dewangga melakukan sliding mengenai bola dulu gitu ya. Mhm. Tapi itu tidak ada review on field gitu. Itu yang ya wajar sih kalau memacu memacu marah ya para warganet karena memang situasi kita saat itu sedang sedang butuh gol untuk menyamakan kedudukan gitu. Oke, sebenarnya kan dari awal ketika, kehilangan kesempatan pertama masuk ke final, kemudian juga akhirnya harus melawan Irak, sampai akhirnya berhadapan dengan Guinea, lawan dari Afrika, banyak yang mengatakan bahwa mental nampaknya memang akan diuji ketika bermain melawan Ya. tim dari Afrika, Guinea. Anda melihat bahwa ini memang akhirnya yang terjadi di lapangan? Iya, memang ada pengaruhnya ya. Secara mental para pemain memang tidak sama ya antusiasnya ataupun juga kepercayaan dirinya seperti sebelum-sebelumnya. Karena ini kan rangkaian tadi saya katakan panjang ya. Mereka juga ada fase menukik juga ya, karena peaknya sudah lewat sebetulnya. Kemudian yang kedua tadi, kita tuh nggak bisa bermain cepat ya, selalu salah intercept, salah passing, itu akhirnya membuat kepercayaan diri para pemain dan tim secara keseluruhan juga ikut turun gitu ya. Tadi berapa kali kan kita saksikan kita kalau duel 1 lawan 1 kalah terus gitu ya. Ya. Dan Ginianya ini pintar ya memainkan emosi kita gitu ya. Dia memperlambat tempo, terus ya drama-drama diving gitu ya. Itu yang membuat kita akhirnya hilang, irama kita hilang gitu. Kalau Anda melihat artinya begini, tentu satu hal kekecewaan ketika tidak bisa melaju ke Olimpiade ya, tiket ke Olimpiade hangus sudah. Tapi kan sebenarnya ada banyak berharap pengalaman yang bisa didapatkan. Jadi kalau kita runutkan dari pelajaran yang kita dapatkan dari mulai gagal melaju ke final, apa saja yang bisa jadi bekal nih? Karena kan bagaimanapun juga kan Garuda Muda ini tim yang memang tidak disangka-sangka bisa melaju sejauh ini. Ya, setuju ya, setuju ya. Kalau dibilang pelajaran, kita banyak banget dapat pelajaran. Kita sendiri juga mungkin tidak mengira ya sampai apa namanya melangkah sejauh ini kan. Bahkan mungkin STY pun juga apa ya ketika dia mencanangkan target lolos semifinal itu kan agak spekulasi juga karena kita nggak punya pengalaman sebelumnya kan. Tapi Ya, faktanya apalagi anak-anak ketika melawan bisa Korea gitu. ya. Iya, ternyata kita bisa gitu. Jadi semua kaget gitu loh. Makanya kita setelah itu sepertinya performa kita tuh sudah mentok ya saat menghadapi Korea itu ya. Karena kan nggak bisa dipaksa, mereka juga bukan robot ya. Jadi ada fase menurunnya. Jadi normal aja dan menurut saya sih kita tetap apresiasi ya, sangat luar biasa. Ya, Artinya kalau melampaui kita semua ekspektasi ya. betul, artinya kalau kita di kesempatan berikutnya ingin berbicara jauh lebih tinggi lagi, ya kita harus persiapkan generasi baru gitu ya yang notabene kualitasnya tidak kalah dengan yang saat ini ada gitu loh. Artinya kita kan dengan apa tambahan diaspora di tim ini 4 pemain pun itu ternyata bisa tuh mengangkat performa tim secara keseluruhan. Nah, Nah, besok-besok tinggal generasi berikutnya disiapkan. Artinya ini setelah U23 ini kan berarti yang nanti naik untuk kesempatan Olimpiade senior berikutnya ya. kan dari U20 kan yang naik Mhm. kan. Nah, itu yang saya kira juga dari sekarang harus mulai disiapkan agar pelatih lebih mudah gitu loh untuk bisa menyiapkan kader-kader baru di kesempatan berikutnya gitu. Oke baik, jadi masalah pengalaman terkait juga dengan mentalitas apalagi menghadapi lawan-lawan yang sudah artinya Iya, para pemain ini kan lebih memiliki pengalaman di laga-laga Eropa ya, bisa kita katakan dibandingkan dengan betul, pemain kita yang minim pengalaman di luar. betul, betul. Dan saya kira ini kita masih punya harapan ke depan ya, terutama dari timnas U23 ini karena kan 13 pemain timnas U23 ini sekarang itu kan punya pengalaman di timnas senior. Artinya untuk ke depan timnas senior kita nih tentu akan lebih baik, jauh lebih baik karena pengalaman yang sudah didapatkan oleh anak-anak U23 ini akan mereka bawa ke senior untuk bertanding di level-level yang lebih tinggi. Nah, itu yang eh, saya kira akan apa namanya ada masanya kita bisa menikmati itu ya karena mereka masih panjang nih. Tinggal untuk berikutnya nih untuk kelompok umur berikutnya seperti Mhm. Asian Games atau Olimpiade berikutnya. Nah, itu yang harus disiapkan oleh federasi dari sekarang gitu. Jangan jangan nunggu udah deket. Ini kan boleh dibilang persiapannya kan Mepet ya. nggak lama ya, Aha. nggak lama gitu loh. Nah, proses naturalisasinya juga cepat sekali ya dalam 1 tahun terakhir ini kan. Bayangkan kalau kita persiapkannya lebih jauh lebih dari itu, saya kira hasilnya bisa lebih menjanjikan. Betul. Saya sepakat ketika ada sesuatu yang baik, jangan mengandalkan kepada keberuntungan yang ada begitu ya.
selalu tim-tim yang bisa melaju sampai akhir itu karena mereka sudah mempersiapkan dengan lebih baik. Ya. Artinya kalau apa yang sudah berhasil dilakukan sekarang, yang menurut Anda ini harus tetap dilakukan, poin-poinnya apa saja, Bung UK? Ya, tentunya kita kembali ke pondasi ya. Kita nggak bisa selalu instan ya, dalam arti melakukan diaspora secara babi buta gitu ya, tanpa kita menyiapkan pondasi domestiknya. Karena kan main bola ini kan tim ya. Main bola ini unit gitu loh. Jadi harus ada keseimbangan ya antara pemain-pemain hasil kompetisi domestik dengan pemain-pemain diaspora yang punya pengalaman internasional di Eropa, itu dikombin. Dan sekarang contohnya kita bisa tuh buktikan gitu ya, dengan kombinasi ini kita menghasilkan timnas yang bagus. Nah, jangan lupakan PSSI juga pembinaan ataupun kompetisi di bawah nih, supaya mereka lebih serius lagi. Kita nggak bisa selalu berharap pada pemain diaspora loh. Ya, Kita harus juga memproduksi pemain-pemain berkualitas dari kompetisi yang berkualitas juga. Nah, kompetisi kita yang kelompok umur kan boleh dibilang masih belum mumpuni ya. Ada memang misalnya Elite Pro Academy gitu ya, tapi kan itu hanya eksklusif milik Liga 1 ya. Padahal sepak bola kita luas ya, ada Liga 2, Liga 3, belum yang amatir. Itu kalau misalnya dibuat sebagai sistem untuk piramid sampai ke timnas, ini wah, potensinya besar sekali gitu. Ditambah pemain-pemain diaspora yang bisa menjadi instrumen booster ya, supaya level permainan timnas kita ke depannya lebih solid lagi.